Ada seorang pria yang bisa dikatakan, maaf ya, ini pria ini miskin. Ia dihina, ditolak, bahkan diusir oleh ayah dari kekasihnya. Hingga pada suatu hari, pria tersebut ini bertemu dengan seorang bos merpati. Ia dipercaya untuk merawat salah satu merpati kesayangannya. Tak hanya itu, bos merpati tersebut ini mewariskan. Bos merpati tersebut ini memberi sebuah pesan sakral, pesan keramat. Apapun yang terjadi, untuk merpati yang satu ini jangan sampai kamu jual. Walaupun keadaan kamu sedang sebutuh-butuhnya. Jika kamu melanggarnya, kamu akan menerima sebuah petaka tanpa jalan keluar. Merpati itu bukan sembarang merpati. Selain merpati tersebut ini sering memenangkan perlombaan, merpati ini juga bisa mengangkat derajat dari pemiliknya, dari orang yang sudah merawatnya. Tak hanya itu, merpati tersebut sanggup melindungi pemiliknya dari serangan-serangan goib yang tak kasat mata. Nah, ini dilemanya. Yang datang justru malah ayah dari kekasihnya. Ini pria tersebut juga besar nih cintanya terhadap kekasihnya, anak dari bapak tersebut. Akankah ia ini memberikan merpati tersebut demi cintanya, atau ia tetap menjaga amanah dari bosnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen, namanya siapa, konten di mana, biar saya kenal tambah dekat dengan kalian. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang kemarin ketika saya update status bahwa saya ini diare sampai berhari-hari dan membalas status saya satu persatu. Akhirnya saya mencoba satu persatu obat yang sudah dikasih tahu sama kalian semuanya, suara-suaraku. Terima kasih matur nuwun. Dan ada salah satu obat yang cocok dan akhirnya saya bisa pulihan. Jadi berawal dari kemarin ini sempat kita ini bareng-bareng lagi makan ayam penyet, tapi sambalnya ini ada tingkatannya, level 1, level 2 gitu kan. Saya pikir pengen nyicipin nih level yang keberapa gitu, karena penasaran. Banyak orang yang memang mengatakan, wah ini enak tapi memang pedes banget gitu, penasaran. Saya makan lah di tempat itu bersama teman-teman. Wah ternyata ini perut udah nggak bisa diajak kompromi, ini lama sekali. Setiap udah stay mau syuting, wah belet lagi, kebelet lagi, belet lagi. Kan tetapi alhamdulillah ini sudah sembuhan. Dan ada juga yang ngasih tahu, Mas coba metik ujungnya daun jambu biji gitu, coba dimakan gitu. Nah itu juga membantu sekali. Selain dari salah satu obat yang sudah saya beli, ini rekomendasi dari suara-suaraku semuanya. Ini dari daun jambu itu juga ikut membantu. Nah, Rian Agus Widodo, begitu juga dengan Yoskay Official, nanti bakal ada giveaway. Di setiap tayangannya kita akan berbagi hadiah. Nah, hadiah apa itu? Terus gamenya seperti apa? Nah, sebelum kita memulai game-game yang ada di tayangan Rian Agus Widodo, Yoskay Official, ini buat teman-teman, ini langsung save nomor WA saya, karena informasinya ini lengkapnya ada di WA saya. Gitu. 085870433336 nya 4 kali. Saya ulang, 085870433336 nya 4 kali. Oke, seperti biasa dikasih nama dan nama kota. Ini juga saya mau informasikan bahwa untuk t-shirt ini sudah penutupan, karena itu bener-bener limited edition. Munculnya kata suaraku gitu ya. Tapi tenang, kita nanti akan ada kejutan-kejutan yang lainnya. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Kita perkenalkan tokoh di sini, kita sebut saja namanya Bobby. Si Bobby ini, dia ini kerjanya serabutan. Dia mencintai seseorang bernama Asti. Akan tetapi orang tua Asti ini tidak memberi restu. Ini dikarenakan Bobby sendiri kerjanya ini belum menentu. Dan Bobby ini tinggal bersama ibunya. Ayahnya sudah meninggal, Bobby ini anak sematawayang dari keluarga yang tidak mampu. Maaf ya, di sini memang untuk apa-apa ini serba kekurangan. Bapaknya Asti, kita sebut saja namanya Pak Karno. Ia ini bisa dikatakan orang yang sakti.
menurut tetangga-tetangganya Asti. Karena apa? Bapaknya ini punya padepokan bela diri. Dan banyak nih anak-anak muda yang ikut di perguruan tersebut. Disinilah Bobby merasa kecewa. Apapun yang sudah dilakukan Bobby, mulai ia mengumpulkan uang, usaha semaksimal mungkin, ini semua berakhir sia-sia. Bapaknya Asti ini mengusir Bobby. Lebih baik kamu memantaskan diri dan rawat ibumu yang sudah tua renta. Sering sekali Asti ini colong-colongan datang ke rumahnya Bobby. Asti mengatakan, dulu kamu sempat sukses. Ayolah, kamu bisa lagi kok sukses. Meneruskan usaha bapakmu. Memang semasa bapaknya Bobby ini masih hidup, bapaknya Bobby ini dulu berlayar. Dan setiap pulang sudah dipastikan bapaknya Bobby ini langsung terlihat. Gimana nggak terlihat? Banyak warga ini yang merasakan kesuksesannya. Akan tetapi setelah bapaknya Bobby ini dinyatakan meninggal, bahkan dikabarkan jenazah bapaknya Bobby ini hilang di laut. Setelahnya ini berpengaruh di perekonomian keluarga Bobby. Bobby mengatakan kepada si Asti, sudah nggak usah dipaksa. Pilihan bapakmu adalah pilihan yang tepat. Itulah semangat yang diberikan oleh Bobby kepada Asti. Terpaksa, akhirnya hubungan mereka ini memang benar-benar nggak bisa dipersatukan. Ketika Asti ini berjumpa dengan Bobby tanpa sepengetahuan orang tuanya Asti, ini berapa hari kemudian, ini Bobby sering sekali dikeroyok oleh pemuda-pemuda yang tak dikenal. Mereka menggunakan penutup muka. Jadi ketika Bobby ini entah dari mana atau apa, ia berjalan sendirian, ia nih dihajar oleh beberapa orang. Terkapar, nanti ia ditemukan oleh warga, dibawa pulang ke rumah. Terus-menerus seperti itu. Ini yang membuat ibunya ini sedih. Agak terdengar memang aneh ya. Wah, kok namanya Bobby? Keren gitu kan. Sebenarnya ini nama panggilan gitu. Ini nama panggilan kalau di tempat kita ini nama kayak kedekatan sahabat. Bob, ini gitu kan. Ada nama kalau di daerah kita apa Mas Lekor kayak celukan gitu ya. Kayak misalnya namanya siapa dipanggil siapa gitu kan. Nah, pengirim ceritanya ini menuliskan nama panggilan akrab dari teman-temannya. Nah, inilah Bobby. Nama aslinya ada, akan tetapi kita menggunakan nama panggilan keakraban. Nah, Bobby pun yakin jika ini semua ulah bapaknya. Tak hanya itu, ketika Bobby dia ini nggak bisa melawan rasa rindunya yang ada, justru malah Bobby ini mengalami sesuatu hal yang tidak masuk akal. Ketika ia pulang kerja, serabutan apapun ia lakoni, di malam-malam tertentu, ia masuk kamar ini seperti ada yang mengikuti. Dari mulai ia ke sumur, ia mandi, ini kayak ada yang membututin. Ia ke meja makan, ia sampai menggunakan tangan agar tidak berbunyi. Ini ada suara kecap. Jadi kayak orang makan gitu kan. Nah, sedangkan Bobby sendiri, ini kalau Bobby makan, dia ini kalau kecap dimarahin sama orang tuanya. Nah, ini kok ada suara kecapan tersebut. Siapa yang makan? Sedangkan ibu sudah istirahat. Aneh. Udahlah, makan aja. Habis itu aku mau tidur, besok pagi aku mulai lagi. Ini sering sekali. Dan ditambah, ini lebih parahnya ketika ia pergi dengan Asti dari pagi sampai sore gitu, dengan durasi yang lama, berarti sudah dipastikan tak lama Bobby akan menerima teror yang agak lamaan juga. Sampai Bobby ini bisa menganalisa, oh ya ini aku sama Asti dari pagi dan pulang sore, udah pasti. Entah ini ntar malam, entah ini kapan, pasti aku akan menerima teror. Dan ternyata memang benar. Jadi saat Bobby ini tidur, seolah ada makhluk yang sedang merangkak. Mulai dari kaki hingga ke dada Bobby. Dan pada saat makhluk itu berhenti tepat di dada, Bobby merasakan sesak nafas yang luar biasa. Untuk nafas ini susah. Nah, berjalannya waktu hingga pada akhirnya Bobby ini bisa mengamati dalam ia antara tidur dan tidaknya. Dia bisa melihat kalau makhluk yang menindih dirinya ini adalah genderuwo.
Ibunya selalu bangun, ada suara berisik di kamarnya Bobby. Anehnya, pada saat dicek, Bobby ini tidur biasa, terlentang biasa, seperti tidak ada gangguan. Ketika paginya, ini Bobby cerita sama ibunya. Ibunya cuma bilang, "Ibu denger suara kamarmu ini kayak gaduh." Tapi pas ibu samperin, "Ya kamu tidur pulas biasa. Orang ibu sempet kok deketin kamu, ibu ngelus kepala kamu." Ya ibu lihatnya seperti itu, nggak ada yang gimana-gimana. Bobby menceritakan bahwa ia sering sekali dibuntuti genderuwo, bla 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 bla. Ibunya mengatakan, "Makanya pesan ibu sudah, orang tuanya Asti ini sudah tidak merestui. Dan kamu tahu sendiri toh, warga sekitar ini sudah meyakini kesaktian bapaknya si Asti. Sudah, jangan dipaksakan." Sayang, aku masih rindu kamu. Sayang, aku masih kangen kamu. Rinduku serindu-rindunya. Kangenku sekangen-kangennya. Di hatiku masih ada cinta. Tak mudah untuk aku melupa. Ku harap engkau pun sama. Pacaran lagi tak ada Sayang, salahnya. aku masih rindu kamu. Sayang, aku masih kangen kamu. Rinduku serindu-rindunya. Kangenku sekangen-kangennya. Oh, di hatiku masih ada cinta. Tak mudah untuk aku melupa. Ku harap engkau pun sama. Pacaran lagi tak ada salahnya. Bobby pun akhirnya mulai menghindar dari Asti. Walaupun Bobby tahu Asti bakal mencari aku. Entah itu saat ia melintas di depan rumahku, atau mungkin ia menanyakan kepada tetangga-tetanggaku. Ia pasti mencariku. Namun Bobby memilih untuk menyibukkan diri di luar rumah. Tujuannya biar tidak bertemu Asti, agar lupa dengan sendirinya. Bobby seperti merasakan hatinya ini dibelah-belah ketika ada sebuah kabar. Ternyata Asti ini akan menikah dengan pria lain. Bobby kaget bener-bener. Ya ampun. Berarti sudah perjuanganku. Pada saat itu, ini Bobby mengatakan kepada ibunya, "Bu, Bobby datang ke sana apa gimana, Bu? Apa nggak usah, Bu?" Ya ada sih yang datang ke sini dari pihak keluarganya sana. Ada yang mengundang kamu. Nah memang pada saat era itu, ini undangan, ini nggak bentuk dari kertas undangan itu nggak. Jadi datang ke rumah, ini hanya sebatas lisan. "Mas nanti dapat undangan ya di tempatnya ini. Nah seperti itu. Nah karena Bobby ini merasa diundang, Bobby otomatis kan. Bobby pun akhirnya datang walaupun hatinya ini berantakan. Pada saat Bobby datang, Bobby kaget melihat Asti ini kayak orang yang linglung. Logisnya ini kalau orang lagi hajatan pengantin gitu kan ya. Pada saat itu pesta ini dimulai, kedua mempelai ini pasti bahagia kan dengan acara resepsi tersebut. Anehnya, ini yang bahagia, yang terlihat tersenyum, ini hanya pengantin pria. Sedangkan di sini Bobby tidak mengenal pria tersebut. Ini siapa? Menikahnya dengan siapa? Pada saat Bobby ini mau berpamitan, Bobby ini naik ke pelaminan nih. Naik ke pelaminan, saat itu niat Bobby mau memberi selamat kepada Asti. Akan tetapi, saat tangan Bobby ini mengajak salaman Asti, Asti ini tidak melihat ke arah Bobby. Dan Bobby dikagetkan. Tangannya Bobby tiba-tiba ditepis oleh pengantin laki-laki. Bang! "Kalau mau salaman sama saya saja, dengar kamu? Saya hanya mau memberi selamat Mas kepada Asti. Ya saya nitip Mas kepada Mas, mudah-mudahan." Gak usah ngatur. Nah terjadilah perdebatan di atas pelaminan yang membuat bapaknya Asti ini melihat. Mendekat, setelah itu langsung mengusir Bobby. "Bobby, sudah Bapak bilang, jangan pernah kacaukan keluarga Bapak." Semenjak kejadian itu, Bobby lebih memilih untuk tidak berada di rumah, ia menenangkan dirinya.
Ada sebuah sungai, di situ juga ada persawahan. Ketika ia sedang pusing dengan kehidupannya, ia menenangkan diri di tempat tersebut. Siang-siang, saat Bobby ini sedang merenung, meratapi nasibnya, bahwa ia sudah tidak lagi bisa memadu kasih, pacaran dengan Asti. Dia ini sedang meratapi hal itu. Ada beberapa orang berlarian, ini mengatakan, nah ini di mana? Nah, apa jangan-jangan kesini terbangnya? Nggak mungkin lah. Bobby pun ini ditanya, kamu lihat gak? Ada burung merpati terbangnya arahnya ke sini. Saya nggak ngerti, Pak. Saya nggak ngerti, Mas. Bobby lebih memilih untuk menyingkir. Ternyata ini hampir 3 hari berturut-turut. Dan pada saat itu Bobby lebih memilih tidak mempedulikan orang-orang itu. Hatiku ini masih hancur kok malah ada orang yang ganggu nanya-nanya burung merpati. Jadi ketika pulang kerja atau apa, datangnya ini ke pinggiran sungai ini sudah menjelang sore, ya udah dipastikan pulangnya ini sampai larut malam. Bobby merenung di situ. Saat merenung tiba-tiba Bobby dikagetkan. Ada sesuatu yang terjatuh tak jauh dari Bobby. Apa itu? Suara apa itu? Yang ada di mimpiku itu mengikuti aku. Serangan-serangan goib itu. Dan nyata, aku akan melawannya. Jadi kan yang dilihat Bobby ini kayak genderuwo yang menghantui di mimpinya Bobby. Ini kalau di tempat saya ini di rep-repi gitu, rep-repan. Nah Bobby ini ngomong sama dirinya sendiri. Kalau toh memang wujudnya nyata, aku lawan. Suara tersebut akhirnya ini dicari oleh Bobby. Saat Bobby mencari, tiba-tiba Bobby dikagetkan. Ternyata sesuatu hal yang jatuh itu tadi, ini seekor merpati. Apa itu? Kok kayak ayam? Pada saat itu didekati Bobby, dan ternyata ini burung merpati. Kakinya terlihat terluka. Ini yang akhirnya membuat Bobby membawa burung merpati itu pulang ke rumah. Burung merpati ini masih hidup. Ibunya Bobby ini sampai nanya, kamu dapat dari mana? Kamu maling ya? Bu, Bobby nggak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu, Bu. Justru Bobby saat sedang menenangkan diri malah Bobby ini menemukan ini, Bu. Ya kemarin banyak yang nyari, tapi kan Bobby nggak tahu yang dicari ini merpati ini apa bukan. Kalau dilihat dari lukanya, harusnya merpati ini tidak kuat, Ibu. Ini kok masih hidup ya, Bu? Bobby akhirnya merawat merpati tersebut. Kakinya ini diobati, yang bagian luka ini dibalut. Entah kenapa, semenjak adanya merpati tersebut di rumah Bobby, Bobby tidur nyenyak. Bahkan tidak pernah ada gangguan hal-hal yang memang ini datangnya ini kapan saja. Jadi bentukannya kayak genderuwo, datang, dia ini mau mencelakai Bobby. Akan tetapi, adanya merpati tersebut, Bobby tidur nyenyak. Sampai Bobby ini lupa dengan sendirinya. Ibunya ini mengatakan, tumben, ibu sekarang udah jarang dengar kalau malam ada suara gaduh di kamar kamu. Lah iya ya, Bu. Bobby juga nggak kerasa, Bu. Saat itulah Bobby ini pengen tahu, ini penyebab dari Bobby sudah tidak lagi diganggu makhluk gaib ini dikarenakan apa? Apakah bapaknya si Asti ini sudah tidak mengganggu lagi? Sudahlah. Hingga pada akhirnya ia menemukan jawaban itu sendiri. Pada saat Bobby ini, ia merasakan ada hawa yang tidak beres. Ia diikuti makhluk yang tak kasat mata. Burung merpati itu udah dari sore ini berbunyi. Seperti itu. Nah, pada saat Bobby tertidur, Bobby ini seperti menanti apa yang terjadi nanti. Biasanya aku kalau merasakan hawa seperti ini, pasti ada apa-apa. Karena aku baru saja berpapasan dengan Asti. Ternyata sebelum Bobby pulang sempat berpapasan dengan Asti. Pada saat Asti ini dipanggil, Asti sempat berhenti. Akan tetapi ketika diajak ngomong Bobby, Asti hanya menangis, tidak berkata apapun. Setelah itu Asti pergi. Nah Bobby yakin pasti nanti ada apa-apa. Ternyata emang benar. Pada malam hari itu ada makhluk yang masuk ke kamarnya. Antara ia tidur dan tidak gitu. Pada saat itu makhluk tersebut langsung melangkah. Ia menaiki ranjang di mana Bobby tidur. Dan tak lama kemudian, saat itu Bobby ini merasakan kayak ada sesuatu hal yang masuk ke kamar Bobby. Dan ternyata emang benar. Ternyata merpati itu. Merpati itu justru nangkring tepat di dadanya si Bobby. Menghadap
ke makhluk yang akan mengganggu Bobby. Anehnya, dengan ia mengepakkan sayap, makhluk yang Bobby sebut genderuwo, ini tiba-tiba dia ini mundur, dia ini turun dari ranjang, hilang. Keesokan harinya, ibunya tanya, semalam ada gaduh loh, ibu dengar. Iya bu, tapi sepertinya Bobby diselamatkan sama merpati ini bu. Ya mungkin karena kamu nolong. Nah, ini bentuk dari ketika kita sayang sama alam, maka alam akan sayang sama kita. Semenjak itu, diganggu genderuwo, dipastikan merpati itu akan melindungi Bobby. Dan dengan sendirinya perlahan serangan goib itu, teror-teror itu sudah tidak lagi Bobby jumpai. Ketika kaki dari merpati tersebut ini benar-benar sembuh, sering sekali Bobby mendengar kabar ada orang lagi mencari merpati, ada orang lagi mencari ini. Di daerah tersebut ini ada hilangnya merpati yang memang sakti. Ada yang mengatakan, ini lo punya juragan ini, merpatinya hilang di sini ini. Bobby bodoh amat, saya ini tidak mencuri. Bobby pun sayang terhadap burung itu. Bobby pun bermain merpati dengan tetangga-tetangganya. Dan ternyata merpati tersebut ini benar-benar langsung bikin kaget para warga. Bob, kamu dapat dari mana? Beli dari mana? Ya adalah orang saya ini nggak sengaja nemu, ya saya rawat. Ini bisa ini kalau diikuti lomba-lomba. Bobby pun tertarik. Bobby ketika tetangga-tetangganya ini mengatakan, udah ikut lomba aja, udah dipastikan menang Bob, udah pasti. Bobby tiba-tiba mengurungkan niat tersebut. Bob, kenapa kamu malah lesu kayak gitu? Bobby ingat, Pak Karno selain ia ini dipercaya warga sakti, ia juga punya padepokan di mana banyak pemuda-pemuda yang ikut di perguruannya. Pernah menghina Bobby, pernah mengusir Bobby. Bobby tiba-tiba mengurungkan niat. Karena apa? Pak Karno sendiri suka ikut lomba burung merpati. Merpati kolong. Ini yang membuat Bobby ini seperti, sudahlah, aku ini hanya untuk main senang-senang aja di kampung. Untuk menghilangkan kejenuhanku. Tidak lebih dari itu. Akan tetapi nggak tahu kenapa. Burung itu seperti mengisyaratkan agar Bobby ini mengikuti perlombaan. Jadi burung tersebut ini merasa seperti bahagia. Terbang-terbang mengitari Bobby. Dan ini kayak memberitahu, ia ini bisa membuat Bobby ini bahagia. Bobby ini ngobrol sama burungnya. Merpatiku, warga di sini menginginkan kamu ikut lomba. Apa kamu mau? Dan kalau toh ikut lomba itu kan ada biaya pendaftaran. Lebih baik aku belikan beras. Yang aku takutkan nanti malah kalah. Dan aku gak yakin kalau aku menang. Apa aku harus ikut? Merpati tersebut ini seperti mengangguk. Seperti mengisyaratkan kamu harus ikut. Ada nih perlombaan kecil-kecilan, Bobby ikut. Pada saat Bobby ikut, Bobby ternyata menjuarainya. Bobby ini gak nyangka. Ayo Bob lagi Bob, kita pasang taruhan. Nanti kalau menang kita bakal ngasih kamu. Ayo Bob, ikut lagi Bob. Orang-orang yang pada taruhan ini mensupport Bobby. Bobby mengatakan, terus kalau saya kalah gimana Om? Kalau kamu kalah tetap saya kasih, yang penting kamu ikut. Entah kenapa Bobby ini ada yang mendorong untuk kembali ikut perlombaan. Dan ternyata benar, Bobby kembali menjuarai terus-menerus. Dengan adanya Bobby sering juara menjadikan banyak orang yang menawar merpati tersebut. Sampai pada akhirnya, ini baru pertama kalinya terjadi. Orang tuanya Asti, Orang tuanya Asti datang ke rumah Bobby dan memohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pintu dibukakan sama Bobby, Bobby kaget. Pak, ada apa ya Pak? Nah Bobby, boleh saya datang ke sini kan? Ya maaf Pak, tapi saya lagi sibuk. Sebentar saja, sebentar. Maafkan kejadian yang tempo-tempo lalu lah ya. Ya namanya percintaan anak-anak ya nak Bobby. Udahlah Pak, saya sedang sibuk. Sebentar nak Bobby. Saya dengar kabar merpati kamu sering juara. Dan boleh tidak nak Bobby, kalau merpati kamu itu saya beli. Karena saya pernah melihatnya.
Saya pernah melihatnya kamu ikut perlombaan. Ya walaupun ini kejuaraan-kejuaraan yang masih kecil lah. Tapi saya suka dengan merpati kamu. Ya bolehlah nanti kalau kamu memberikan merpati itu, Bapak akan memberikan uang yang besar. Maaf Pak, saya sedang sibuk Pak. Sekian mau nggak? Nggak Pak. Sekian? Nggak Pak. Maaf Pak, saya sedang sibuk. Pintu langsung ditutup. Buak! Bagi Bobby, ini bentuk dari gantian. Aku pernah loh direndahkan sama kamu. Saat pintunya ditutup, Bobby mendengar dari luar. Awas kamu Bobby. Terima akibatnya kamu. Awas kamu ya. Ada lagi orang yang datang menawar. Tetapi nggak tahu kenapa Bobby seperti ya nggak mau melepas merpati itu. Dan ketika ada orang yang menanyakan merpati itu, merpati ini dia ini di kandang ini ngamuk. Ia menabrak-nabrakan dirinya di kandang, jadi terbang nabrak kandang, buak. Dia seperti ngamuk, nggak suka, dia nggak mau untuk dijual. Dengan adanya seperti itu, perekonomian Bobby ini semakin membaik. Yang awalnya mereka ini hidup dengan rumah yang atapnya menggunakan anyaman bambu welit kalau di tempat saya, sudah dirubah menjadi genteng. Ini berkat merpati ini. Gangguan goib udah nggak ada. Ibunya Bobby pun mengatakan, bukan sembarang burung merpati nih, Le. Kalau ada orang yang nawar, merpati ini pasti ngamuk. Iya sih, Bu. Dan Bobby ini bingung dengan merpati ini, Bu. Aneh ya, Bu. Dia ini selalu menjaga Bobby, Bu. Bobby ini nggak pernah diganggu oleh makhluk-makhluk goib. Nggak tahu pemiliknya ini siapa, Bu. Yang jelas ini merpati, bukan sembarang merpati, Bu. Bener apa kata Ibu? Tak lama setelah itu, ini pada suatu hari, siang-siang tiba-tiba ada mobil datang. Seorang kokoh-kokoh Cina. Kita sebut saja namanya Koh Hendro. Nah, Koh Hendro ini usianya kurang lebih 65 tahun. Ditemani oleh 2 asistennya. Koh Hendro ini langsung menyapa Bobby. Selamat sore, maaf kalau saya mengganggu. Apa benar ini rumahnya Bobby? Iya Pak, saya sendiri. Saat itu Bobby ini sedang memasukkan jagung ke dalam toples. Jagung untuk pakan merpati. Saya mendapat kabar kalau ada merpati milik kamu ini sering juara. Dan ada juga yang mengabarkan kalau toh merpati itu sebenarnya bukan milik kamu. Kamu menemukannya. Boleh saya jumpa merpati itu? Ini tidak mengatakan saya mau membeli gitu. Akan tetapi ia ingin jumpa. Baru hari itu merpati tersebut ini tidak ngamuk. Justru malah ketika melihat Koh Hendro, merpati itu mendekat. Merpati itu seperti merasakan rindu yang hebat. Ibunya Hendro yang pada saat itu menyaksikan juga mengatakan kepada Hendro, baru kali ini oleh. Biasanya kalau ada orang lain atau apa, pasti merpati. Ini ngamuk-ngamuk. Ini ada dokumen-dokumen saya. Tiba-tiba Koh Hendro ini membuka sebuah album foto. Ini kejuaraan-kejuaraan saya. Dan dialah merpati saya. Ternyata merpati itu langsung awalnya berterbangan mengitari Koh Hendro. Dan setelah itu ia pun langsung nangkring di pundaknya Koh Hendro. Seolah ia ini melepas rindu. Ia langsung mendekat ke arah telinganya Koh Hendro. Kedua asistennya juga mengatakan, iya ini merpati ini milik Pak Hendro. Tapi ada orang yang ya berbuat curang terhadap Pak Hendro. Bapak tidak akan membeli merpati ini. Tapi Bapak akan bangga kalau kamu ini merawat, tapi dengan cara Bapak, cara yang tepat. Nanti tak kasih tempat, apapun kebutuhannya Bapak penuhi. Karena secara tidak langsung, kamu kan sudah merawat merpati ini. Bobby pun mengatakan, iya Pak, ini sempat sakit, ini seperti ini Pak. Saya menemukan di sini dalam kondisi ini. Terserah kamu, ikhlas apa tidak. Ya, nanti saya pikirkan dulu ya Pak. Nah, pada saat Koh Hendro ini meninggalkan merpati tersebut, ngamuk. Akhirnya Bobby pun memanggil Koh Hendro. Koh, ini aja Koh. Ini sepertinya merpati memang benar-benar dekat sama Koh Hendro. Ya sudah, ini milik saya, kamu juga merasakan memiliki. Ini punya kita. Merpati ini bukan sembarang merpati. Benar adanya. Koh Hendro pun mengatakan bahwa selama merpati ini tidak bersama Koh Hendro ini mendapatkan serangan goib. Sering sekali. Ibunya Bobby mengatakan, udah dikembalikan saja.
Lagian perekonomian kita sudah mulai membaik. Nah, Ko Hendro bilang, tenang, saya tidak lupa. Justru kamu malah saya angkat menjadi joki saya. Kamu yang terus ikut lomba. Akhirnya Bobby ini diangkat menjadi joki yang dipercaya oleh Ko Hendra untuk mengikuti perlombaan-perlombaan. Dipindahlah dari mulai apa-apa segala macam, ini lebih komplit kan. Dari makanan apa, vitamin untuk burung merpati. Disitulah perekonomian dari keluarga Bobby ini berubah. Yang awalnya ini kacau, pas-pasan, baru bisa bernafas ketika mengikuti lomba-lomba kecil. Dan kini setelah ikut Ko Hendro, ini langsung maju pesat. Sering juara terus-menerus. Dan disinilah Bobby percaya, karena apa? Ini banyak foto-fotonya merpati tersebut. Di rumahnya Ko Hendro ini banyak penghargaan-penghargaan merpati tersebut ini memenangkan beberapa lomba. Yang memang lomba ini bukan main-main. Bobby ini melihat sesuatu hal yang kok bisa-bisanya ya disempat-sempatkan. Hal apa itu? Sesibuknya Ko Hendro, ini Ko Hendro menyempatkan diri untuk memberikan bantuan. Jadi ketika ada orang minta-minta, Ko Hendro ini langsung ngasih. Bahkan keluarganya sering diberitahu, jangan sampai tidak ngasih. Ingat itu, kalau ada orang yang membutuhkan, kita beri. Dalam bentuk apapun yang harus kita berikan, kita berikan. Ini mau sibuk ada apa, ada tamu, ada apa. Di perlombaan ketika ada orang yang minta atau apa, Ko Hendro ini selalu memberikan uang, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Sampai pada saat itu Bobby pun akhirnya bertanya, "Kok, kadang-kadang saya bingung loh kok. Kita ini sudah agak jauhan meninggalkan orang tersebut. Ko Hendro masih kepikiran, mobil belok lagi. Sampai ngejar orang yang minta-minta itu, baru dikasih. Kok Ko Hendro ini menyempatkan hal seperti itu kok?" Saya harus bersyukur. Bentuk syukur saya harus berbagi. Selain itu, yang namanya perlombaan seperti ini, ada yang namanya orang curang atau apa. Hati-hati. Ada yang menggunakan kecurangan yang tak kasat mata. Nah, dengan adanya kita memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, itu bentuk dari kita, ini membuat sebuah benteng agar kita ini tidak terserang serangan goib yang kita ini tidak tahu dari mana arahnya. Niat kita ini nolong aja sudah. Niat nolong agar mereka ini bisa mendapatkan bantuan. Nah, saya harap ketika nanti kapan harinya merpati ini entah bagaimana nasibnya, saya harap kamu ini juga sama seperti saya. Oh gitu ya kok. Saya dulu, ya karena saya orang miskin kok. Saya pernah kalau ada orang minta-minta saya kesel kok. Lah orang saya nggak punya uang kok. Nah makanya saya ini nggak pernah loh menjual merpati ini. Ya ada secara lah. Bobby pun menceritakan, saya pernah diganggu kayak gini. Tapi berkat ada merpati ini. Ko Hendro hanya tersenyum. Pada suatu ketika ada perlombaan. Dan pada saat perlombaan tersebut, di sini Bobby kaget. Kagetnya kenapa? Dari beberapa lawannya, salah satunya ada Pak Karno, bapak dari Asti. Ia ikut perlombaan tersebut, ini didampingi oleh menantunya. Bobby, kamu itu lagi ngapain? Orang saya tadi manggil loh. Iya kok sebentar kok. Ini perlombaan yang kita ikuti kok. Ada sesuatu hal yang saya kayaknya nggak bisa untuk menjoki ini kok. Maksud kamu apa? Ada apa? Kamu kenapa? Kok, itu kok bapak dari pacar saya yang sempat menolak saya, yang menghina saya. Nah, itu yang akan menjadi joki nanti di perlombaan ini. Ia adalah laki-laki yang dijodohkan sama pacar saya kok. Oh, si Firman. Kok kenal? Saya kenal. Fokus ikut lomba. Tapi kok udah ikut. Pada saat itu perlombaan dimulai. Akan tetapi fokus Bobby ini kacau. Karena apa? Ternyata Ko Hendro ini mengenali Firman. Bobby yang mengetahui jika bapaknya Asti ini adalah seorang dukun, dipercaya sakti, bla bla bla. Ia sempat menaburkan apa di area perlombaan. Akan tetapi, entah kenapa, justru malah burung merpati Ko Hendro yang menang. Ini benar-benar pertarungan sengit pada saat itu. Disitulah Bobby
Ini antara bangga, antara kesel, karena lawannya ini orang yang pernah menghina Bobby. Ia memamerkan burung merpatinya. Menang punya aku kan? Bobby pun akhirnya pulang. Bobby mendapatkan uang. Dengan seperti itu perekonomian Bobby ini benar-benar pesat. Rumah Bobby sudah mulai dibangun. Berapa kali ketika Bobby di rumah ada sesuatu hal yang ini seperti akan masuk ke kamarnya, akan tetapi dia ini hanya berhenti di depan pintu. Terus teror itu ada terus. Apa gara-gara merpati udah nggak di sini ya? Udah pindah kandang. Terus kayak ada orang yang mau masuk, ada orang yang mau masuk. Paginya tanya ke ibu, nggak ada siapa-siapa. Nah, berjalannya waktu, Ko Hendro ini sakit-sakitan. Ko Hendro sendiri mengatakan kepada Bobby, saya sepertinya akan berobat ke luar negeri. Karena sakit saya ini aneh. Tak perlulah saya cerita ke kamu. Saya titipkan merpati ini, beserta merpati-merpati saya yang lainnya, kepada kamu. Maksud Bapak gimana? Kamu harus yang melanjutkan perjalanan ini. Rawatlah ini dengan baik. Pesan dari saya satu. Sebutuhnya apapun, jangan pernah jual merpati ini. Kecuali ada orang yang membutuhkan. Orang yang benar-benar tidak mampu. Orang yang butuh pertolongan. Entah itu nantinya merpati tersebut diuangkan. Untuk membantu orang tersebut. Untuk membantu keluarganya. Orang yang sedang kesulitan. Atau mungkin orang yang benar-benar tidak mempunyai keluarga. Berikanlah. Jangan sampai kamu jual kepada orang yang memang orang tersebut ini menyukai merpati, perlombaan atau apa. Jangan sampai. Saya nggak mau kamu nanti celaka. Kenapa? Kenapa dengan merpati ini kok? Kalau saya jual bisa celaka ya kok? Iya jangan. Jaga merpati ini. Berjanjilah dengan saya. Bobby pun berjanji. Tak lama kemudian, Ko Hendro pun akhirnya pergi ke luar negeri. Saat itu akhirnya kandang dipindah nih ke rumahnya si Bobby. Dan kabar simpang siur, ini yang Bobby dengar dari sanak saudara atau apa. Jika Ko Hendro ini ada yang mengatakan terkena santet, ada yang sempat Ko Hendro ini kena serangan goib lah, apalah, macam-macam. Tapi di sini Ko Hendro tidak menceritakan ke Bobby. Pesannya, ia hanya mengatakan bahwa sebutuh-butuhnya kamu jangan sampai menjual merpati ini. Justru malah berikanlah kepada orang yang membutuhkan dengan ikhlas. Tanpa ini dikasih nilai harga berapa, seperti itu. Nah, hingga pada akhirnya memang benar adanya. Merpati itu membawa rezeki. Semenjak merpati itu pindah di rumahnya Bobby. Ini benar-benar Bobby menjadi orang yang sukses. Bahkan kesuksesan Bobby ini melebihi dari orang-orang yang sukses di kampungnya Bobby. Mengangkat derajat orang tuanya Bobby ini benar-benar. Orang tuanya senang. Nah, karena ibunya Bobby ini sering sakit-sakitan, ini yang menjadikan Bobby ini mencari orang untuk membantu di rumahnya Bobby, asisten rumah tangga. Nah, pada suatu ketika, ini Bobby melihat ada orang minta-minta, langsung diusir. Bobby nggak suka di situ. Bobby langsung manggil, kita sebut saja asisten rumah tangganya ini namanya Nurul. Nurul, saya mau ngomong. Iya Pak, kenapa ya Pak? Kamu itu loh ya, sering sekali seperti itu apa gimana kamu ini? Kalau pas saya nggak di rumah. Loh, emang kenapa Pak? Salah saya apa Pak? Orang saya ini nggak ngasih dia, ini gara-gara ya saya ini udah tahu Pak, dia ini sering kesini. Kenapa dia sering kesini? Berarti dia ini butuh pertolongan. Jangan pernah sekali-kali kamu mengusir seperti itu lagi. Pak, saya ini Pak, tahu Pak mana yang mau minta beneran, mana yang mau berbuat jahat. Apalagi kandang burung merpati Bapak ini ada di depan rumah. Takutnya kenapa-napa ya kan? Udah nggak usah ngelawan. Intinya saya nggak mau tahu. Setiap ada orang minta tolong, langsung dikasih. Semenjak kejadian itu nggak tahu kenapa sakit dari ibunya Bobby semakin memperburuk. Ditambah merpati itu pun ini nggak mau makan. Dan ketika mau mengikuti lomba, merpati itu justru malah menunjukkan kalau dia ini sedang sakit. Dia seperti nggak mau mengikuti lomba tersebut. Semakin hari, ini yang menjadikan Bobby ini kebingungan kan. Aduh, ini gimana ini? Bobby pun membawa ibunya ke rumah sakit. Anehnya dokter mengatakan bahwa ibunya memiliki penyakit yang wah memang benar-benar mengerikan. Komplikasi ada inilah itulah apalah segala macam. Bobby kaget kan. Orang awalnya nggak kenapa-napa. Kenapa bisa seperti ini? Di rumah sakit ibunya mengatakan bahwa setiap malamnya ia sempat diteror.
ini kenapa ya? Apa jangan-jangan gara-gara si Nurul? Dan nggak tahu kenapa uang itu cepet habis, kayak nggak terasa gitu. Kok tiba-tiba tabungan udah mulai mau habis, tabungan udah mulai menipis. Kok bisa seperti ini? Ada apa? Ini yang akhirnya membuat Bobby ini memanggil Nurul. Nurul, maaf. Dengan berat hati kamu saya keluarkan. Oh gitu ya Pak. Kemarin itu udah berapa kali ada orang yang mau maling merpati loh. Untungnya ada saya. Tapi justru Bapak ngusir saya ya. Bapak ini mau mecat saya. Oh ya terserah. Terserah Pak. Kalau saya ini dituduh seperti itu. Loh bukannya saya lihat. Kamu kadang nggak tak suruh apa-apa, kamu berani-beraninya masuk ke kandang. Nah disinilah yang membuat Bobby nggak senang. Nurul pun akhirnya dipecat. Karena apa? Bobby ini masih ingat pesan dari Ko Hendro. Kalau ada orang minta, jangan pernah menolak, dikasih. Dan Nurul ini semakin sombong. Ini kalau lewat depan rumahnya, oh ya udah, aku juga nggak mau kerja di tempat dia. Ibu-ibu tahu sendiri kan, dia ini orang kayak gini, dia ini main mistis lah apa segala macam. Padahal dipercaya warga sekitar juga nih kalau bapaknya Nurul ini juga seorang dukun. Jangan-jangan Nurul ini akan mencelakai keluargaku. Karena berapa kali Bobby ngamatin Nurul ini berani masuk ke kandang. Semenjak itu Bobby memperbaiki dirinya. Ketika ada orang minta, ia beri. Ketika ada orang minta, ia beri. Akan tetapi nggak tahu kenapa merpati tersebut ini semakin hari kondisinya ini nggak mau makan, kurus, nggak pernah ikut lomba lagi. Bahkan kondisi ibunya pun sama, pengobatan terus jalan uang. Pelan-pelan sudah mulai kejual nih. Apa yang Bobby miliki, mulai dari mobil bak, apa. Bobby seperti kayak direstart lagi nih kondisi perekonomiannya. Dan dokter mengatakan ini ibu harus ditangani dengan cara seperti ini. Kalau nggak bahaya. Bobby bingung. Sedangkan Bobby belum ada pandangan untuk kerjaan yang lainnya. Keuangan sudah menipis. Apa aku harus jual merpati ini? Sedangkan merpati ini sudah tidak mau lagi ikut lomba. Nah, pada suatu ketika, saat itu Bobby pun akhirnya dilema ini. Ia pun mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, barangkali ada yang memang ya dengan nilai jual yang besar, nggak apa-apalah, saya lepas. Akan tetapi, ketika ada seseorang yang datang ke situ, Bobby ini kelihatan antara mau dijual atau enggak gitu kan ya. Ia mengingat pesan dari Ko Hendro, ibunya ini dengar langsung marah, jangan sampai dijual. Ini yang membuat kamu ini jaya. Dan ini ada sesuatu hal yang tidak wajar, jangan sampai dijual. Ibunya berkali-kali melarang. Ketika burung merpati itu sakit, ini kayak ada hawa-hawa yang gak enak di situ. Mulai dari gerah yang gak karuan. Perdebatan antara Bobby dan ibunya terus menerus. Nah, ini tiba-tiba ada orang minta-minta. Orang tersebut, maaf ya, ini untuk berjalan ini sulit. Assalamualaikum. Pada saat itu Bobby ingat, ya ampun, orang tersebut aku tahu. Orang itu ini yang pernah diusir Nurul. Langsung disamperin sama si Bobby. Ini malah sering memandangi kandangnya si Bobby. Kandang merpati. Iya, saya mau minta, saya belum makan. Anak istri saya seperti ini. Nah, dia menceritakan seperti itu. Iya Pak, saya tahu Pak. Saya sering ketemu Bapak kan. Saya sering menitipkan uang, tapi mohon maaf Pak. Kalau ada sebuah kejadian yang kemarin, asisten rumah tangga saya ini mengusir Pak. Gak apa-apa. Pak, duduk sini Pak. Maafkan saya Pak. Kalau saya ada salah, Bobby ini meminta maaf kepada orang tersebut. Bapak siapa namanya Pak? Biar kita ini saling mendoakan. Nama saya Trisno. Kita sebut saja yang minta tadi ini namanya Pak Trisno. Pak, maafkan segala kesalahan saya Pak. Dan tolong Pak doakan agar perekonomian saya kembali pulih. Ibu saya ini sembuh. Iya. Nak, boleh tidak nak? Burung merpati yang itu buat saya. Yang mana ya Pak? Soalnya nggak cuma satu. Yang itu nak, kasihan. Pak Trisno ini menunjuk ke arah merpati yang dimana itu satu-satunya merpati nih titipan dari Ko Hendro yang dilarang untuk dijual belikan. Akan tetapi diperbolehkan untuk diberikan secara ikhlas tanpa diberi nominal kepada orang yang membutuhkan. Bapak boleh minta yang lain tapi jangan yang itu. Gak tahu kenapa hati saya tergerak seperti ingin membawa merpati itu. Ya, siapa tahu dengan saya membawa merpati itu menjadi keberkahan semuanya. Sebentar ya Pak, sebentar Pak. Bobby pun berpikir, saya harus gimana? Boleh tidak nak? Iya Pak, nanti ya Pak, saya pikirkan lagi.
saya nggak mau ceroboh Pak, soalnya saya ini juga lagi merawat dan kebetulan merpati itu sedang sakit. Maka dari itu nak, jangan sampai merpati itu mati. Kalau merpati itu mati nak, akan ada bahaya di sini. Ini seperti orang yang minta-minta itu tadi, yang namanya Pak Tresno, ini kayak ngasih petanda. Ini berapa hari kemudian, bapaknya Asti datang ke situ merayu Bobby. Bob, saya datang ke sini, saya pengen membeli merpatimu, katanya udah sakit-sakitan. Ayolah berikan kepada bapak. Ayo, dan bapak mau ngasih kabar. Si Firman itu kayaknya, dia ini mau cerai sama anak bapak. Asti ini sepertinya tidak betah dengan si Firman. Maksud bapak? Iya, kalau Asti ini sudah cerai kan, kamu kan bisa nih memiliki Asti lagi. Meraih cintanya. Kamu pengen toh nikah sama Asti? Ada masalah apa ya Pak? Nggak perlu. Bapak cerita panjang lebar. Yang jelas, kalau toh kamu mau nikah sama Asti, Bapak akan mempercepat perpisahan mereka. Syaratnya, merpati tersebut paham sendiri toh. Oh, Pak, tapi maaf Pak, saya nggak akan menjual merpati ini Pak. Lah kalau nggak jual, dikasihin mertua sendiri, kan bisa. Boleh berarti. Iya Pak, tapi saya diberi mandat untuk seperti itu. Lah iya, ini hanya diberikan, bukan dijual. Kamu pengen sama Asti kan? Iya Pak, tapi maaf ya Pak, nanti ya Pak. Beneran ini, jangan kelamaan. Di sini Bobby ini tidak mau memberikan dengan cuma-cuma, dia ini diiming-imingin. Walaupun dia sendiri sebenarnya masih cinta sama si Asti. Akan tetapi Bobby seperti ada sesuatu hal yang menahan dia agar tidak menjual merpati tersebut. Malah justru di antara orang-orang yang datang menawar untuk membeli itu, Bobby lebih cenderung ke Pak Tresno tadi. Orang yang minta-minta, orang yang datang ke situ dengan memang benar-benar butuh bantuan. Singkat cerita, berjalannya waktu ternyata udah mulai banyak orang datang ke situ. Hingga pada akhirnya ada salah satu orang nih, memang dari tempat yang jauh, dari kota yang jauh datang ke situ, kita sebut saja namanya Pak Hambali. Pak Hambali mengatakan, saya pengen melihat merpati itu. Bolehkah? Boleh Pak, tapi kondisinya seperti ini. Iya, kemarin saya lihat ada beberapa kali lomba nggak ikut. Iya Pak. Awalnya kenapa? Saya nggak tahu Pak. Semenjak asisten rumah tangga saya saat itu mengusir orang yang lagi minta-minta ke rumah saya Pak. Dan saya merasakan kayak semua berubah. Tapi Pak, saya tidak akan menjual burung ini Pak. Saya harus menjaganya. Ibu saya ini, dia rela. Tidak berobat, tidak apa. Yang penting jangan kejual merpati ini Pak. Kata ibu saya ada sesuatu hal. Beneran? Kalau saya tawar dengan harga sekian mau nggak? Maaf Pak, saya nggak bisa Pak. Ini sudah menjadi sebuah janji saya terhadap Kohendro. Dan saya mendengar jika Kohendro ini ada yang mengatakan sudah meninggal Pak. Maka dari itu saya ngerasa saya ini akan berbuat salah ketika saya ini malah menjual. Berarti saya ini tidak menjaganya Pak. Ya walaupun sebenarnya kalau Kohendro ini meninggal kan berarti bebas saya ini Pak. Saya bisa apa saja. Karena yang menawar ke sini ini dengan harga yang tinggi. Nah dengan tawaran yang udah terjadi ini paling tinggi berapa? Sekian Pak. Beneran? Sampean ini nggak mau sekian? Enggak Pak. Ya udah. Kalau gitu nanti kalau memang kepepet butuh atau apa, kabarin saya. Pak Hambali ini sering mampir ke situ. Gitu. Nah, Pak Hambali juga ketika mampir di situ, ini sering sekali meminta air. Setelah itu, ya ini kayak berkumur dan minta maaf gitu. Maaf ya, saya mau menumpahkan kumur saya. Awalnya Bobby ini kayak risih. Ini orang udah minta air, setelah kumur-kumur seperti disiramkan di dekat-dekat kandang, dekat-dekat teras. Sudahlah. Ini orang seperti nggak jelas apa-apa ya. Tapi di sini ada keanehan. Walaupun Pak Hambali ini nawar berapapun, Bobby ini tidak memberikan. Setiap Pak Hambali ini mau pergi, burung tersebut yang awalnya ini sudah lemes. Ini burung tersebut ini seperti kayak berontak. Persis ketika dulu Kohendro ini datang. Burung itu melihat Kohendro seperti ingin mendekat. Nah untuk yang kali ini, Bobby tidak memanggil Pak Hambali. Benar-benar, ya udahlah, mungkin dia ini hanya kebetulan saja. Pada suatu ketika, Pak Hambali main lagi ke situ. Bagaimana kondisinya? Dan memang burung tersebut ini semakin sehat.
Semakin sering Pak Hambali datang ke situ, burung tersebut semakin sehat. Nah, pada suatu ketika Pak Hambali ini datang siang-siang, ini bebarengan. Ada orang yang minta-minta, yaitu orang tersebut ini yang namanya Pak Tresno, yang dulu pernah mau meminta burung tersebut. Tiba-tiba Pak Hambali ngomong, Pak, sebentar. Saya butuh uang itu, Pak. Boleh ditukar nggak, Pak? Saya butuh uang itu. Kalau ini saya ganti dengan satuan, dengan nominal yang sama, Pak. Iya, udah, nggak apa-apa, Pak. Berarti ini secara nggak langsung, ini memberikannya dengan uangnya Pak Hambali. Uang dari Bobby ini diminta Pak Hambali. Ditukar. Pada saat itu, anehnya, Pak Tresno ketika dikasih uang, Pak Tresno malah mengatakan, saya minta burung saja. Saya nggak mau uang. Pak Tresno, nanti ya Pak Tresno, saya pikirkan dulu. Udah ini diterima aja. Saya nggak mau nerima uang, kok tumben. Biasanya kalau dikasih uang langsung, tapi kali ini nggak. Memintanya hanya burung itu. Dan sudah lama sekali Pak Tresno ini berada di depan burung itu. Burung merpati tersebut ini seperti mengamuk. Udah Pak Tresno, ini diterima dulu. Lagian ini nominal besar, Pak. Tolong Pak diterima. Tak lama kemudian Pak Hambali keluar. Diterima aja Pak itu, Pak. Apa masih kurang? Tak tambahin ya. Ditambahin sama Pak Hambali. Saya maunya burung aja. Udahlah Pak, terima saja uang tersebut. Dipaksa akhirnya Pak Tresno pun mengambil uang itu dan seperti melihat Pak Hambali ini kayak kesal. Nah, Pak Tresno, orang yang minta-minta tadi akhirnya pergi. Melanjutkan obrolan dengan Pak Hambali, tak lama kemudian terdengar ada suara gaduh di dekat-dekat rumahnya Bobby. Ternyata ada sebuah pertikaian, ada sebuah kekacauan. Apa itu? Setelah Bobby melihat ternyata Pak Tresno ini, ia minta-minta, ternyata ini hanya bohong belaka. Wah, ini udah ketahuan, udah ya kita pukulin aja. Warga ini langsung memukuli Pak Tresno. Pada saat itu Bobby kan kaget. Pertama awal melihatnya dilerai, Pak Tresno diselamatkan, Pak Tresno minta perlindungan, tapi warga ini mendesak, buka Pak kalau nggak percaya Pak. Ternyata kakinya pun sebenarnya utuh. Ia hanya melipat kakinya seolah-olah sakit lah, bla 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 bla. Saat itu Pak Hambali mengatakan, siapa yang menyuruh kamu? Siapa yang menyuruh kamu? Nggak ada. Saya nggak ada yang menyuruh. Ini dipaksa tetap tutup mulut. Ternyata luka-luka itu pun hanya luka-luka buatan. Ada yang mengatakan dia itu mengincar merpati, Pak. Dia ini mengincar merpati, Pak. Kita sering lihat, Pak. Pak Bobby aja kalau kita ajak ngomong, Pak Bobby sibuk. Sering sekali itu, Pak. Pak Hambali justru mengatakan, sudah jangan main hakim sendiri. Lepaskan saja. Akhirnya Pak Tresno tadi itu dilepaskan. Walaupun warga ini geram kan, loh kok dilepaskan begitu saja? Nanti kalau berbuat ulah di mana? Catat nomor saya, alamat saya, semuanya. Saya yang tanggung jawab. Lalu siapa Pak Hambali ini? Singkat cerita, Bobby mendengar ada kabar jika Pak Karno ini mengalami musibah. Kandang merpatinya, begitu juga dengan padepokannya ini ada sebuah insiden kebakaran yang mengakibatkan merpati-merpati mahalnya ini ikut terbakar hangus. Untungnya keluarga selamat. Akan tetapi ini kan keuangan apa segala macam dari merpati tersebut. Hancurlah keuangan dari Pak Karno, bapak dari si Asti. Dan memang Asti ternyata memang sudah cerai dengan si Firman. Dan terbongkarlah jika Pak Karno ini ya memang benar-benar dukun sesat. Banyak warga yang ditipu, bla 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 bla. Jangankan warga, keluarganya sendiri aja dibuat seperti itu. Contohnya kayak si Asti, dibuat agar tidak jatuh cinta lagi terhadap si Bobby. Berjalannya waktu, ini posisinya ibunya Bobby ini udah sembuhan, keluarga ini sudah membaik, pulihan. Ada orang yang ketok-ketok, ternyata yang datang ini Pak Hambali. Oh alah Pak Hambali, waalaikumsalam Pak, silakan duduk. Saya ngajak sahabat saya, katanya pengen ketemu kamu. Siapa ya Pak? Dah, diperbolehkan masuk nggak? Dia masih di mobil. Iyalah Pak, siapa ya Pak? Saat itu, Bobby dikagetkan. Ternyata yang keluar adalah Kohendro. Keluar dari mobil nih Kohendro. Kohendro! Langsunglah Bobby di situ lari dan memeluk Kohendro. Lah kok bisa nih Pak Hambali bisa sama Kohendro?
Merpati ini nggak tahu kenapa tiba-tiba terbang dan langsung menghampiri Ko Hendro. Di sini Bobby kaget. Ko Hendro menjelaskan bahwa saya berhasil melewati semua yang tidak masuk akal. Dan saya bangga menitipkan merpati-merpati saya di kamu. Dan semuanya baik-baik saja. Pak Hambali ini datang ke sini, ya memang saya yang nyuruh. Dan ternyata kamu memegang amanat dari saya. Ini dengan benar-benar pura-pura akan membelinya. Gitu. Ternyata di sini memang Bobby tetap memegang janji tidak menjual merpati tersebut. Ini yang menjadikan Ko Hendro ini bangga dengan Bobby. Ko Hendro bangga. Banyak yang mengatakan saya meninggal lah, apalah apa. Saya kena santet lah apa. Memang saya merasakan hal yang luar biasa menyerang saya. Itu kenapa saya membutuhkan kamu untuk menjokinya. Dan ketika merpati itu terus bersama saya, banyak sekali orang-orang yang ingin menjahati saya. Walaupun itu orang yang saya percaya sendiri. Orang dari dalam lah, apalah segala macam. Termasuk si Firman. Sebelum kamu ada, si Firman itu yang kamu bilang menjadi pasangan dari kekasih kamu itu si Asti. Firman itu dulu posisinya sama kayak kamu. Orang yang saya percaya, tapi dia ini mengkhianati saya. Entah kenapa, saya dengar kabar burung itu lepas. Ya mungkin akhirnya jatuhnya di tangan kamu, Bobby. Wah, Bobby pun bangga di sini. Ibu kamu segala macam, semua pengobatan saya yang ngurus. Obat ibu kamu segala macam. Ibu saya sudah sembuhan kok Pak dengan sendirinya. Hingga pada akhirnya semuanya diurus Pak Hendro. Pak Hendro sangat yakin terhadap si Bobby. Dan Bobby menceritakan saya sempat mau tipu kayak gini Pak. Tapi nggak tahu kenapa hati saya kayak berkata lain ketika burung merpati tersebut. Ini kayak dia nggak mau kalau diberikan kepada orang yang minta-minta tadi. Dah ternyata orang itu memang kurang ajar Pak. Orang tersebut justru ini dikirimkan oleh seseorang yang pernah menyakiti kamu. Bobby mengira-ngira sendiri, wah siapa lagi nih kalau bukan Pak Karno. Berapa hari kemudian, dan Bobby mendengar kabar jika Asti ini malah stres. Bobby sudah tidak lagi mau untuk datang ke situ, untuk mengemis, untuk pengen menjalin hubungan dengan Asti. Jadi ya sudahlah, ini kehidupan sudah sendiri-sendiri. Jalannya sudah masing-masing. Gitu. Dan cerita pun selesai. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal dan sampai akhir. Nah, ini nanti di video yang selanjutnya akan ada giveaway yang menarik nih. Jadi diamati nih. Giveaway-nya apa nih Mas? Terus gamenya apa nih? Nanti akan ada game. Dan di setiap gamenya, di setiap tayangan, kita akan bagi-bagi hadiah. Jadi pantengin terus channel Rian Agus Widodo nanti karena akan ada gamenya. Kapan dimulainya? Makanya buat teman-teman yang belum punya nomor saya, monggo silakan kalian save nomor saya. Gitu, karena nanti akan diumumin di nomor WhatsApp saya. Ini dia nomor saya 085870433336. 3-nya 4 kali. Saya ulang 085870433336. 3-nya 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota. Buat teman-teman ini yang mau order cemilan Bunda Rau ini masih ada terus-menerus ya. Kalau t-shirtnya ini sudah penutupan gitu. Nah, kalau cemilan Bunda Rau masih ada terus. Monggo. Mas, cemilannya seperti apa sih? Ini dia cemilannya. Nah, itu tadi cemilannya, kalian bisa pesen juga ke nomor WhatsApp saya tadi. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, panjang umur, sehat selalu. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di